Oke pemirsa, kembali lagi di Coffee Break dan sekarang saatnya kita akan membicarakan soal pengelolaan potensi kawasan perbatasan. Ya, betul sekali, dan kita akan berbincang-bincang dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Kita langsung saja menemui beliau, ada Bapak Agung Mulyana. Beliau adalah Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan yang sudah bersama kita di Coffee Break. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Manira. Kemudian juga ini sudah ada Bapak Endang Kesumayadi ya Pak ya. Selamat pagi. Silakan Bapak. Silakan masuk ke ruang tamu kita ini Pak. Ruang Pak Endang tamunya ini, Asri ini. betul. Pak Endang ini sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ya untuk kawasan koordinator wilayah tengah ya Pak. Betul. Endang, ya. Sebelumnya Pak Agung Mulyana, ini apa yang harus diperhatikan untuk mengolah potensi kawasan perbatasan kita ini? Gini, kawasan perbatasan ini selama ini kan dia tertinggal, terbelakang, terisolir. Nah, dengan dibentuknya BNPP, kita mendapat tugas dari pemerintah untuk bagaimana kita bisa mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan. Sehingga kawasan perbatasan ini menjadi beranda depan Indonesia yang menunjukkan sebagai daerah yang sejahtera, makmur, kemudian aman, dan sumber daya alamnya bisa terkelola secara sustainable, secara berkelanjutan gitu. Oke, kesulitan-kesulitan apa saja sih Pak yang biasanya terjadi dalam mengelola kawasan perbatasan ini? Jelas dalam hal ini adalah sebagai daerah yang terbelakang, dia terisolir, dia langka prasarana, langka sumber daya manusia yang terdidik, langka investasi yang masuk ke perbatasan. Oleh karena itu dalam konteks ini juga kami dari BNPP itu bekerjasama dengan Kadin. Kami mengundang Kadin juga untuk kita, Pak, mari kita investasi di perbatasan. Banyak sekali peluang investasi yang bisa dikembangkan. Nanti mungkin bisa kita tanyakan pada Pak. Mungkin Pak Endang langsung aja. Ini potensi apa aja yang ada di kawasan perbatasan kita Pak? Jadi begini, potensi yang ada di daerah perbatasan, khususnya di daerah Kalimantan itu saya lihat cukup banyak sumber daya alamnya, baik itu pertambangan maupun perkebunan. Akan tetapi semua ini akan sia-sia bila mana tidak infrastrukturnya dibangun. Betul. Karena banyak kepincangan-kepincangan yang cukup signifikan antara Indonesia dengan Malaysia. Ketika kita berada di Indonesia, kemudian 1 kilometer kita melangkah ke sebelah, di sana tertata rapi. Nah, oleh karena itu bila